Tadi itu saya mendapatkan kiriman dari seseorang. Saya jawab di sana saja. Jadi ada kiriman seseorang yang mendapatkan sebuah postingan. Yang postingan itu isinya menyalahkan amaliyah kaum muslimin yang kalau ziarah kubur itu biasanya membawa bunga, kemudian nanti ditaburkan di atas kuburan, kemudian kadang disirami juga dengan air di atas kuburan. Itu orang itu dapat kiriman itu dan disalahkan oleh seseorang gitu. Nah, di kiriman itu bunyi teksnya itu ya kurang bagus gitu ya. Jadi isinya itu si mayit dalam kubur tak butuh bunga katanya begitu. Disiram air atau kuburnya dan seterusnya, nggak butuh itu semuanya begitu. Itu kurang lebih isinya seperti itu. Nah, menurut hemat kami hal seperti ini tidak benar ya, tidak benar. Yang menyalahkan amaliyah kaum muslimin dan amaliyah mayoritas ulama muslimin sejak zaman dulu, salafan wa khalafan, sejak zaman dulu sampai minal mutaakhirin sampai zaman sekarang ini, itu tidak benar kalau itu tidak ada manfaatnya, apalagi itu tidak ada dalilnya. Begini, saya pilah jadi dua ya, masalah tabur bunga sama menyiram air di atas kuburan. Kalau masalah menyiram atau tabur bunga itu ada hadisnya Pak, ada dalilnya Pak. Dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang apa? Disiksa. Sedang disiksa, dan dia disiksa itu dengan sebab dosa yang dia kira kecil tapi itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu karena namimah, mudah mengadu domba. Yang satu karena kalau kencing itu kurang perhatian sehingga nyiprat najis ke tubuhnya. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma itu dipatahkan jadi dua. Pelepah kurma yang masih basah, masih bagus baru, kemudian ditancapkan di kubur pertama, yang kedua ditancapkan di kubur yang kedua. Setelah itu Rasulullah mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Semoga dua orang ini diringankan siksanya selama dua pelepah kurma itu belum kering. Perhatikan hadisnya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa dengan dasar hadis ini para ulama mengambil kias bahwa segala sesuatu yang masih basah seperti misalkan dedaunan, bunga ataupun ranting pohon atau pelepah kurma, semisal itu yang belum kering itu dianjurkan diletakkan di atas kubur seseorang yang sudah wafat. Kenapa? Karena sesuatu yang masih basah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak memahami cara tasbih mereka. Kita tidak memahami bahasa tasbih pohon, dedaunan, pelepah kurma, bunga yang masih basah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika misalkan di atas kubur itu diberi pelepah kurma, diberi kembang, kalau biasa di masyarakat itu kembang apa? 7 warna kan begitu ya. Itu masih belum kering, itu bertasbih semua. Lah, dengan sebab tasbih ini kemudian kubur itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya sesuatu yang bertasbih di atas kubur tersebut. Dengan adanya tasbih dan rahmat Allah, kalau seandainya penghuni kubur itu sedang disiksa, maka akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke kubur itu disebabkan adanya makhluk yang bertasbih di atas kuburan itu. Paham ya? Di situ sifatnya pakai analogi, Pak, kias. Karena sumber hukum Islam kan ada 4 ya. Enten Quran, enten hadis, enten kias, analogi kias niku sama ijma, kesepakatan ulama. Kalau ada yang bilang, "Lah, itu kan khusus Rasulullah." Iya. Karena yang mungkin itu yang melakukan kan khusus Rasulullah.
Ini juga tidak tepat. Sebab ngeten. Niki kalau kasih pelajaran ilmu usul fikih sedikit-sedikit supaya jenengan tambah pinter. Jadi ngeten nggih. Asal perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku hukum asalnya adalah tasyri'. Pensyariatan untuk umatnya, bukan khusus beliau. Hukum asalnya ngeten. Perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah niku hukum asalnya napa? Litasyri'il ummah. Untuk pensyariatan kepada umatnya, bukan khusus beliau. Nah, siapa yang mengatakan perbuatan Rasulullah itu meletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburan itu perbuatan khusus Rasulullah, maka apa? Silahkan mendatangkan dalil mana yang itu ini khusus Rasul, misalkan hadis yang kemudian menyatakan itu khusus Rasulullah SAW, dan itu tidak ada. Itu tidak ada. Nah, kemudian bukti kedua ada seorang sahabat yang ternyata melakukan itu. Ada seorang sahabat Nabi yang mengikuti perbuatan Rasulullah, namanya Buraidah al-Aslami. Disebutkan Imam Bukhari dalam Sahih beliau, Buraidah al-Aslami itu sahabat yang ketika akan wafat, beliau niku berpesan, berwasiat, tolong nanti kalau saya wafat, kuburan saya tolong ditancepi pelepah kurma sebagaimana Rasulullah SAW. Berarti ini bukan kekhususan Rasul. Kenapa? Sahabat memahami itu untuk umum. Buktinya beliau Buraidah al-Aslami juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sinten? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terpatahkan pemahaman seperti ini terpatahkan. Itu bukan kekhususan Rasulullah SAW. Lah Ustaz kan kita kan nggak tahu apakah yang dikubur itu sedang disiksa atau tidak misalkan. Iya, kok kalau kita ziarah kubur mesti bawa kembang. Itu bagaimana? Loh, masalah disiksa atau enggak itu enggak penting. Seandainya kita ziarah kubur orang tua kita, kita bawa kembang, kita tabur di atasnya, seret. Enggak penting apakah orang tua kita disiksa atau tidak, itu enggak penting. Yang penting usaha kita. Pertama, andai orang tua kita disiksa akan bermanfaat, meringankan siksa orang tua kita, gitu. Andai tidak disiksa juga enggak sia-sia. Sebab apa? Meletakkan sesuatu di atas kubur orang tua kita yang bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memberkati daripada orang tua kita di alam kuburnya. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Itu enggak penting. Mau disisa atau tidak tetap bermanfaat. Seperti jenengan gitu. Mau ujian. Kira-kira kita belajar, bukan mau ujian ya, kita sebagai anak sekolah belajar niku, itu nggak ada sia-sia. Mau misalkan besok ulangan ya siap, besok tidak ulangan belajar malam hari sia-sia betul? Ya enggak lah. Kita malam hari belajar, wah besok mau ujian katanya, mau apa? Mau ulangan, wah persiapan belajar mempeng sampai jam 2 malam. Nah ternyata besok pagi nggak jadi ulangan. Kira-kira belajar kita malam hari ini ku sia-sia apa betul? Nggak sia-sia, tambah pinter kok sia-sia. Ulangan ya oke, tidak jadi ulangan ya nggak ada masalah, tetap bermanfaat karena kita akan menjadi lebih pinter. Termasuk tadi. Makanya kalau panjenengan membuka kitab-kitab para ulama seperti Fathul Mu'in, Syarah Sahih Muslim dan lain sebagainya, itu para ulama kita mengamalkan hadis ini. Kalau beliau ziarah kubur, mereka itu semuanya membawa sesuatu yang masih masih basah, kadang daun, kadang pelepah kurma, kadang bunga, terserah, monggo dibawa oleh mereka semuanya. Lah terus juga saya ingatkan, kalau di kubur orang tua kita itu ada bunga, tumbuh bunga atau rumput itu jangan malah dibersihkan. Jangan, biarkan saja ketika di atas kubur orang tua kita. Mungkin yang di sela-sela saja, di jalan ganggangnya itu yang dibersihkan. Tapi yang di gundukan kubur orang tua kita itu jangan bersihkan. Kalau dibersihkan paling dirapikan saja mau, tapi jangan dibunuh atau dibersihkan total, karena itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan bermanfaat untuk orang tua kita.
Paham ya? Ya. Dapat mayoritas ulama, hampir semua ulama mengamalkan itu dan berpendapat seperti itu. Nah, tentang masalah kok disiram air Ustaz? Kan kadang bawa air. Nah, ini yang saya amalkan juga gitu, Pak. Saya itu kalau ziarah kubur orang ibu saya, niku bawa kembang 7 warna dan bawa air putih, air seperti ini. Masalah membawa air itu juga sama nggih. Filosofinya atau tujuannya, maksudnya itu kan dikubur itu panas, Pak. Baik secara hakiki atau maknawi. Jadi alam kubur itu alam yang mengerikan sekali. Jadi kan percaya betul? Percaya. Nek percaya mang coba sih. Percaya. Harus percaya. Alam kubur itu mengerikan, Pak. Mengerikan sekali. Sudah sempit, gelap, nggak ada AC, nggak ada ventilasi sama sekali. Itu nanti di alam gaibnya juga seperti itu. Makanya doa tentang masalah diluaskan kuburnya karena memang sempit. Ada doa untuk meluaskan kubur, ada doa untuk menerangi kubur. Itu kan karena memang lubang lahat itu secara di alam gaibnya juga begitu nanti. Kalau nggak begitu, nggak mungkin Rasulullah mengajari untuk doa meluaskan kubur, doa untuk menerangi kubur, doa untuk menjadikan kubur jadi taman surga. Karena memang hakikatnya di alam gaibnya juga begitu mengerikan. Lah, ketika itu kata para ulama kita, kenapa disiram air? Supaya untuk menyejukkan mayit yang ada di kubur tersebut. Apa ada dalilnya? Dalilnya ada, Pak, dari hadis-hadis. Jadi ini pendapat mayoritas, hampir semua ulama berpendapat dengan pendapat ini. Hadisnya dari sahabat Jabir, lagi ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Supaya mantep ya, supaya kita lebih mantep, maka kita jelaskan ini ya, dan kita pakai dalil semua, Pak. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 6990. Di situ disebutkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, perhatian nggih. Rusya ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma' rasyan. Dulu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disirami air sekali siram. Biur gitu. Kuburnya Rasul itu disiram air oleh sahabat. Rawi periwayatnya sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Bukan generasi setelahnya, Pak. Masih generasi sahabat yang langsung ketemu Rasulullah, langsung berguru kepada Rasulullah. Kata Jabir begitu, kubur Rasul itu disiram air. Siapa yang menyiram waktu itu? Disebutkan oleh riwayat Jabir itu oleh siapa? Bilal bin Abi Robah. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyiram niku sinten? Bilal bin Abi Robah. Yang orang ini Bilal niku orangnya masih hidup, tapi terompanya sendalnya sudah terdengar di surga. Gara-gara apa amalan? Sholat sunnah ba'dal wudhu 2 rakaat istiqomah sampai wafat. Niku nek jenengan pengen sendalin jenengan sudah terdengar di surga, monggo diamalkan istiqomah sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu sampai akhir hayat, supaya bisa ngikuti sahabat sinten? Bilal bin Abi Robah. Nah, ini riwayatnya dalam Sunan Al-Kubra. Nah, caranya itu Bilal niku ketika menyiram kubur Rasulullah dengan air itu diawali dari bagian kepala, Pak. Kepala mriki. Kuburan kita kan di utara gitu. Kepala dulu, dari arah kepala terus ke bawah, ke arah kaki disiram. Yang menyiram sinten? Bilal bin Abi Robah, Pak, sahabat Nabi. Riwayatnya sinten? Riwayatnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Berarti ini perbuatan sahabat. Sahabat itu generasi salaf. Kemudian bukan hanya sampai di situ, bahkan Rasulullah sendiri juga menyiram kuburan pakai air. Ketika itu beliau menyiram kuburan anak beliau Ibrahim. Dalam Musnad Imam Syafi'i nomor 599 diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wadha'a alaihi khasba. Jadi Rasulullah niku menyiram kuburan putra beliau, sinten? Ibrahim. Ibrahim tapi meninggal. Karena putra Rasulullah SAW yang tersisa hidup cuma satu, sinten? Fatimah. Kalau yang lain-lain meninggal. Saya tanya niku sebabnya apa? Hikmai putra Rasulullah yang laki-laki itu meninggal semua.
Hikmahnya apa kira-kira? Kok cuma yang Fatimah yang hidup? Karena ngeten, saya kasih hikmah, mungkin jenengan belum pernah mendengar hikmah ini. Sebab andai putra Rasulullah yang laki-laki itu hidup, kemudian tidak jadi nabi, putranya niku tidak jadi nabi juga seperti Nabi Muhammad, itu merupakan celaan untuk Nabi kita Muhammad. Karena biasanya Rasul niku, Nabi niku kalau punya anak juga seorang nabi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, juga seorang nabi. Seperti itu. Karena kalau jadi nabi, sementara Nabi Muhammad sudah nabi terakhir. Makanya bagaimana Allah dengan hikmahnya mewafatkan putra beliau yang laki-laki dan disisakan yang putri satu, sinten? Fatimah Az-Zahra. Gitu. Okay. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyiramai kuburan putranya Ibrahim dan meletakkan kerikil di atas bagian kepala. Ini diberi batu kecil untuk tanda. Disiram oleh Rasulullah SAW, dan itu disebutkan dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya kurang lebihnya terhadap pertanyaan tadi. Itu dipesankan ke saya untuk memberikan jawaban supaya lebih mantap akan amaliyah kita biasa yang sudah kita lakukan. Semoga dengan penjabaran ini, dengan penyebutan dalil yang ada dan keterangan para ulama, kita akan semakin mantap dan semakin dalam beramal itu dilandaskan kepada ilmu. Dan ini saran kami, saran kami itu siapapun yang memang tidak punya kapasitas dan otoritas untuk berbicara dalam masalah agama itu, jangan mudah-mudah menyalahkan akan sesuatu amalan tertentu hanya karena belum tahu saja, ya. Karena itu semua nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tahu, lebih baik belajar dan diam, ya, daripada menyalahkan apa yang dia sendiri tidak paham tentang masalahnya, belum tahu dalilnya sudah, oh ini salah, ini tidak penting. Apalagi kadang narasinya niku, diksi penggunaan kalimatnya itu setengah ngejek, setengah menghina orang lain, padahal yang salah dia sendiri. Ini tidak patut seperti itu sebagai seorang muslim. Rahimallahu mra'an ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya.